Setiap amal tergantung pada niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Baik, sekarang dicatat keterangan hadis. Di situ ada pengertian niat. Niat adalah keinginan terkait dengan perbuatan. Kemudian ada di situ hijrah. Hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim karena terancam gangguan. Nah, faedah hadis: 1. Disyariatkan niat dalam setiap amal. Niat punya dua fungsi. 1. Membedakan kebiasaan dan mana ibadah. 2. Membedakan ibadah yang satu dengan ibadah lainnya. Contoh tadi, membedakan kebiasaan dengan ibadah. Mandi junub itu beda dengan mandi pagi. Dibedakan dengan apa? Niat. Contoh ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Sholat subuh yang wajib beda dengan sholat sunnah fajar. Sama-sama 2 rakaat padahal. Dibedakan dengan apa? Niat. 2. Niat itu bertingkat-tingkat dalam amalan manusia. Ada yang niatannya ikhlas, pahalanya makin besar. Niatnya makin kurang ikhlas, pahalanya lebih rendah. Tidak ikhlas sama sekali, tidak diberi ganjaran pahala. 3. Keutamaan hijrah pada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dengan niat ikhlas. Maka setiap amal juga kalau niatannya ikhlas juga punya keutamaan. Terus catat lagi kaidah dari hadis. Berbunyi al-umur bimaqasidiha. Yaitu amal tergantung pada niatnya. Contoh di sini. Ada yang niatannya hafal Al-Quran. Ingin dapat syafaat. Ada yang kedua, niatannya hafal Al-Quran supaya disebut hafiz. Maka lihat balasannya. Kalau orang pertama, dia niatannya untuk dapat syafaat, maka nanti di surga disuruh naik dan berhenti pada hafalan terakhir yang ia miliki. Sedangkan orang yang kedua, supaya disebut qari hafiz, maka dia jadi orang yang pertama kali disiksa dalam neraka.